Yang terjadi apa? Yang terjadi ekonomi komando ini sentralisasi membuat banyak daerah itu kering selama 1 tahun terakhir. Daerahnya kering, pendapatan daerahnya turun karena memang daya beli sedang turun, ditambah efisiensi anggaran yang akhirnya membuat ledakan berbagai daerah itu karena kenaikan PBB. Keringnya pendapatan inilah yang membuat kepala daerah mencari jalan pintas. Menyerahkan beban persoalan ini kepada masyarakat dengan menaikkan tarif pajak. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati. Kok Bupati tidak merasakan hati kita yang menjerit, yang menangis tidak bisa makan? Neng, kenapa DPR dari Jakarta sana bisa sampai melonjak kepengen naik gaji, Mas? Itu yang saya nangis, miris. Kenapa dia tidak bisa ikut ke lapangan? Kenapa dia tidak bisa melihat kita sebagai tani seperti ini, tetapi dia merasakan yang enak-enak saja. Itu yang saya ingin marah, tapi saya tidak bisa ke sana. Saya hanya menangis di sini, nangis dan nangis di sini, Mas. Jadi tujuan dari efisiensi nggak tercapai. Karena ternyata itu bukan efisiensi, yang terjadi adalah realokasi anggaran. Dari anggaran pendidikan, dari transfer daerah yang dipotong, digunakan untuk proyek-proyek strategis atau prioritas, versi dari Prabowo Gibran. Makanya jelas kalau modelnya seperti ini yang jadi korban adalah orang-orang yang tadi berharap dari anggaran-anggaran daerah untuk misalnya pengadaan barang, infrastruktur, irigasi, yang sebenarnya itu tujuannya adalah pelayanan publik dan juga untuk ketahanan pangan. Tapi karena efisiensi anggaran terjadi, fungsi itu jadi dikorbankan. Nah, akhirnya Pemda pusing. Pemda pusing karena terlalu cepat efisiensi dan tidak pada tempatnya, maka dia mencari cara-cara yang sudah ditebak. Apa cara paling gampang Pemda? Pemdanya nggak kreatif, iya. Tapi yang dikorbankan adalah menyesuaikan NJOP, seperti terjadi di Pati.